Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi akuntansi keuangan kelas 11 SMK semester ganjil pada materi metode penghapusan piutang. Seperti yang kita tahu bahwa metode penghapusan piutang itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung atau direct method. Kemudian yang kedua ada metode cadangan atau allowance method. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita terdapat beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pembelajaran setelah melihat video ini. Yang pertama ada KD 3.3, yaitu menganalisis metode langsung, direct method, dan metode cadangan allowance method untuk piutang tak tertagih. Kemudian KD 4.3, yaitu melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Kemudian sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai penghapusan piutang, kita harus terlebih dahulu nih sebenarnya bagaimana sih prinsip pencatatan piutang sendiri dalam akuntansi itu. Nah, menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa diperoleh dengan jumlah piutang setelah dikurangi oleh cadangan kerugian piutang tak tertagih. Jadi maksudnya di sini adalah jumlah piutang yang tertera di neraca itu merupakan jumlah piutang yang liquid, yang artinya jumlah piutang yang sudah pasti tertagih gitu. Karena apa? Karena piutang sendiri yang dicatat dalam neraca itu dicatat dengan menggunakan rumus piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nah, jumlah piutang yang sudah dikurangkan oleh cadangan kerugian piutang tak tertagih inilah yang disebut sebagai piutang yang liquid dan piutang yang dicatat di dalam neraca itu sendiri. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai apa itu penghapusan piutang atau dengan nama lain bad debt. Mendengar kata bad debt, pasti dengar kata bad debt sendiri aja kalian udah mikir negatif gitu kan. Pasti bad itu sesuatu yang berkonotasi pada hal-hal yang kurang baik gitu. Apa sih kok dikatakan kurang baik? Ya ini aja dari namanya aja sudah terlihat gitu kalau ini tuh sesuatu yang emang kurang baik gitu. Nah, dari sini dapat langsung kita lihat bahwa pengertian dari penghapusan piutang atau bad debt sendiri merupakan kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang tidak dapat ditagih selain karena peminjam memiliki kondisi yang menyulitkannya membayar, juga dapat disebabkan karena tidak dibuatnya kontrak perjanjian yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Oke, jadi penghapusan piutang ini merupakan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan ketika si debitur itu tidak bisa membayar hutang ke perusahaannya. Nah, kenapa sih kok terjadi penghapusan piutang atau bad debt ini tuh? Nah, mungkin bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, debitur itu kayak mengalami kesulitan dalam membayar dikarenakan kondisi tertentu atau faktor-faktor tertentu. Kemudian yang kedua, bisa juga karena tidak dibuatnya kontrak atau perjanjian yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Seperti yang kita tahu bahwa transaksi yang menimbulkan piutang itu biasanya buktinya hanya berupa faktur, sehingga di situ tidak dibuat surat perjanjian yang jelas dan dilindungi oleh hukum, sehingga pasti ada saja nih seorang debitur yang istilahnya dia mangkir dalam membayar piutangnya. Kemudian ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi piutang itu tak tertagih. Jadi piutang itu nggak langsung menjadi piutang tak tertagih. Pasti ada faktor nih yang menyebabkan kenapa sih kok piutang itu jadi piutang yang tidak tertagih. Nah, di sini tuh ada beberapa sebab. Yang pertama ada perusahaan mengalami kebangkrutan. Oke,
ketika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau istilahnya gulung tikar, otomatis dia akan kehilangan asetnya. Ibaratnya perusahaannya aja bangkrut dan gulung tikar gitu. Gimana caranya si debitur ini bayar utang kalau dia sendiri semua asetnya itu yang dimilikinya itu sudah bangkrut gitu kan. Kemudian yang kedua adalah orang yang berhutang meninggal dunia. Dan yang terakhir ada orang yang berhutang kabur. Kayak ini bisa jadi ada hubungannya dengan yang pertama, misalkan perusahaannya ini tuh bangkrut dan karena dia terus menerus ditagih dan kayak merasa pusing mungkin ya, aduh ini dia ganggu saya setiap hari nagih-nagih terus gitu-gitu, akhirnya si debitur ini kabur. Oke, ketika debitur kabur, nah perusahaan ini mau nyari jejak si debitur tuh gimana gitu kan, otomatis ini tuh akan jadi salah satu indikasi piutang itu jadi tidak tertagih. Kemudian ada metode penghapusan piutang tak tertagih. Oke, pada metode penghapusan piutang tak tertagih, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Pada metode ini, itu piutang dihapuskan secara langsung dari saldo piutang setelah dilakukan berbagai upaya penagihan. Ingat, metode langsung hanya digunakan untuk menghapus piutang ketika piutangnya benar-benar tidak dapat ditagih. Jadi, ketika si debitur ini tuh udah ditagih, udah benar-benar sudah angkat tangan untuk bisa membayar, maka otomatis piutangnya langsung dihapuskan. Nah, pada metode langsung ini, beban piutang tak tertagihnya itu dihapuskan pada saat dihapuskan dan diakui pada saat periode penghapusan piutang. Oke, dengan menggunakan metode langsung ini bisa terjadi suatu ketidakrelevanan. Nah, tidak relevannya itu bagaimana? Tidak relevannya itu bisa jadi beban piutang yang dihapus itu tidak sesuai dengan periode terjadinya piutang. Misalkan perusahaan X, dia punya piutang di tahun 2014, akan tetapi baru dihapus di tahun 2015. Nah, karena dihapus jadi tahun 2015, otomatis kerugiannya diakui di tahun 2015 dong. Dari situ aja sudah melanggar prinsip akuntansi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam prinsip akuntansi, ketika suatu perusahaan itu mengalami kerugian atau untung gitu, itu harus diakui di periode itu juga gitu. Tidak bisa diakui di periode X atau di periode setelahnya. Kemudian, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 5 Mei 2020, PD Jaya menghapus piutang pada toko maju sebesar 2 juta. Jurnal yang akan kita catat untuk menghapus piutang adalah karena piutangnya dihapus, otomatis sisi kreditnya ada account receivable senilai 2 juta rupiah. Dan sisi debitnya ada bad debt expense nilai 2 juta rupiah. Oke, jadi jurnal pada saat penghapusan piutang adalah bad debt expense pada account receivable. Ingat, ketika kita ingin menghapus piutang atau mengurangi jumlah piutang, otomatis piutangnya ada di sebelah kredit. Kemudian, ilustrasi kasus yang kedua adalah pada tanggal 15 Mei 2020, pihak toko maju datang dan menyatakan kesanggupan untuk melunasi hutangnya pada tanggal 22 Mei. Oke, setelah kita menghapus piutang, ternyata pihak toko maju datang nih, dia ngomong, oh saya mau bayar hutang, saya bisa bayar hutang nih di tanggal sekian. Otomatis dari ilustrasi soal ini kita bisa memunculkan kembali piutangnya. Jadi sebelum kita terima uangnya, kita harus munculin kembali hutangnya gitu. Jadi kita rubah posisinya, yang semula piutangnya ada di sebelah kredit, berubah menjadi di sebelah debit senilai 2 juta rupiah. Kemudian di sebelah kreditnya ada bad debt expense pada bad debt expense senilai 2 juta rupiah. Oke, gimana nih jurnal pada saat mencatat penerimaan piutang? Oke, yang namanya aja
penerimaan piutang. Nah, dari sisi kita itu disebut piutang, tapi dari sisi debitur disebut hutang. Nah, ketika debitur bayar hutang, otomatis kita selaku perusahaan yang punya piutang akan menerima ya terima kas. Terima kas, dan di kreditnya ada account receivable. Jadi cash pada account receivable senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya ada metode cadangan atau allowance method. Jadi pada metode allowance method ini itu merupakan metode yang digunakan oleh suatu perusahaan yang menyisihkan piutang dagangnya sebagai cadangan piutang ragu-ragu atau cadangan piutang tak tertagih. Oke, jadi pada metode cadangan atau allowance method ini itu dia anggap saja atau konotasikan sebagai perusahaan itu berpikir suzon atau mikirnya jelek. Jadi misalkan perusahaannya itu belum tentu piutangnya itu nggak dapat tertagih gitu, tapi dia sudah mencadangkan kerugiannya gitu. Sudah membuat perkiraan atau membuat taksiran cadangan piutang ragu-ragu atau cadangan piutang tak tertagih. Langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama adalah dalam buku besar PD Jaya per 30 Februari 2019, saldo akun piutang dagang sebesar 15 juta rupiah. Dari jumlah tersebut ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya sebesar 5%. Oke, kita lihat nih, dia saldo akunnya 15 juta rupiah, tapi perusahaannya sudah mentaksir tidak tertagih sebesar 5%. Oke, jurnal yang kita buat adalah yang pertama kita buat dulu jurnal beban piutang tak tertagih atau jurnal untuk menaksir beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Yang pertama adalah bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar Rp750.000. Dapat Rp750.000 ini tuh dapat dari mana sih? Dapat dari 5% dari 15 juta rupiah. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini tuh piutangnya belum dihapuskan, tapi bebannya sudah diakui sebagai beban kerugian piutang pada periode berjalan, sehingga beban kerugian piutang itu tuh relevan gitu, diakuinya diakui pada saat periode terjadinya piutang. Jadi saat terjadi piutang ya saat itu juga bebannya diakui. Oke, kemudian yang kedua adalah jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih. Misalkan pada tanggal 30 Juli, piutang yang tertagih hanya sebesar 14.650.000. Sisanya tidak dapat tertagih kembali. Oke, pihak yang pertama tadi, perusahaan tadi yang di ilustrasi yang pertama, dia tidak tertagih sebesar 5%, itu sebesar Rp750.000. Ternyata di tanggal 30 Juli, piutangnya itu tertagih sebesar Rp14.650.000 dan sisanya tidak dapat tertagih kembali. Jurnal yang kita buat adalah karena kita menerima pembayaran piutang, otomatis di sebelah debit ada cash. Cash kita bertambah senilai Rp14.650.000. Kemudian di sisi kredit ada account receivable. Oke, karena jelas ya piutangnya dihilangkan, itu senilai Rp14.650.000. Lalu bagaimana nih untuk mencatat sisa yang tidak tertagih itu? Nah, sisa yang tidak tertagih ini tuh dia dihapus. Nah, jurnalnya adalah allowance for bad debt pada account receivable. Nah, 15 juta rupiah itu dikurang 14.650.000, hasilnya Rp350.000. Jadi piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih itu adalah senilai Rp350.000.
Kemudian ada yang namanya penentuan taksiran kerugian piutang. Untuk pada metode tidak langsung ini, penentuan taksiran kerugian piutang itu dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan. Jadi, taksiran kerugian piutang itu pada metode ini dihitung dengan cara mengkalikan suatu periode satu presentasi tertentu dengan total penjualan yang didasarkan atas pengalaman pada periode sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Diketahui dalam buku besar PD Sentosa per 31 Desember 2015 adalah saldo akun receivable senilai 150 juta rupiah, allowance for bad debt di sisi kredit senilai 1.500.000 rupiah, dan sales-nya senilai 960 juta rupiah. Kemudian taksiran kerugian piutangnya itu 0,5% dari total penjualan. Nah, yang ditanyakan di sini atau yang diperintah adalah buat jurnal beban piutang tak tertagih atau bad debt expense pada periode 31 Desember. Kemudian, yang harus kita perhatikan pada soal ini adalah jumlah penyisian piutang tak tertagihnya. Kita perhatikan dia ini ada di sisi debit apa di sisi kredit gitu kan. Kalau dia di sisi debit otomatis dia mengurangi. Kalau dia di sisi kredit otomatis dia digunakan sebagai penambah. Langsung saja kita lakukan perhitungannya. Yang pertama adalah besarnya taksiran kerugian piutang. Oke. Yang kita di soal tadi besar persentasenya adalah senilai 0,5%. Kemudian account receivable-nya adalah 960 juta rupiah. Jadi 0,5% ini dikalikan 960 juta rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. Oke. Jadi besarnya taksiran kerugian piutang yang dihitung dengan menggunakan metode penjualan itu senilai 4.800.000 rupiah. Maka jurnal yang kita buat adalah bad debt expense pada allowance for bad debt senilai 4.800.000 rupiah. Akan kita catat dengan menggunakan buku besar, yaitu yang pertama saldo dari penyisian kerugian piutang tadi di 31 Desember adalah 1.500.000 rupiah. Kemudian pada saat pencatatan AJP-nya itu dia senilai 4.800.000 rupiah. Oke, karena ini sama-sama di sisi debit, otomatis ini ditambahkan ya. Jadi saldo akhir per 31 Desember untuk penyisian piutang tak tertagih adalah senilai 6.300.000 rupiah. Kemudian yang perlu kita perhatikan pada saat ada soal seperti ini adalah saldo dari kerugian piutang tak tertagih atau saldo penyisian atau cadangan piutang tak tertagih itu dia ada di sebelah mana. Kalau dia ada di sebelah debit, otomatis dia akan mengurangi. Kalau dia di sisi kredit, dia akan menambah. Kalau di debit, dia menambah. Kalau di kredit, dia yang harus kita perhatikan dari soal yang berbentuk seperti ini adalah saldo dari allowance for bad debt. Nah, dia ini saldonya ada di sebelah mana nih? Ada di sebelah kredit atau ada di sebelah debit? Jika dengan menggunakan metode penjualan tadi, dia langsung dicatat sebesar persentase dikalikan penjualan. Kalau yang ini dia harus dikurangi dengan dikurang atau ditambah dengan allowance for bad debt. Langsung saja kita masuk ke jawabannya. Oke, jadi taksiran beban piutang tak tertagih pada periode 2017 adalah yang pertama, taksiran kerugian piutangnya adalah ini persentasenya tadi sebesar 3%, kemudian saldo account receivable-nya sebesar 250 juta rupiah,
maka hasilnya adalah Rp7.500.000. Jadi taksiran kerugian piutang itu senilai Rp7.500.000. Kemudian kita masukkan nih akun allowance for bad debt-nya. Kita lihat tadi allowance for bad debt-nya dia ada di sebelah kredit. Karena dia ada di sebelah kredit, maka dia akan mengurangi nih dari si taksiran kerugian piutang ini. Jadi Rp7.500.000 ini dikurangi Rp2.200.000, maka akan ketemu Rp5.300.000. Jadi taksiran kerugian piutang tak tertagih yang menjadi beban di 2014 adalah senilai Rp5.300.000. Maka jurnal yang kita buat adalah bad debt expense pada allowance for bad debt senilai Rp5.300.000. Oke, bagaimana jika ternyata saldo allowance for bad debt-nya itu dia ada di sisi debit, maka ketika saldonya itu ada di sisi debit, itu otomatis dia akan menambahkan allowance for bad debt-nya akan menambah dari jumlah besaran taksiran kerugian piutangnya. Ini bukan minus, tapi akan jadi plus ketika saldo allowance for bad debt-nya ada di sebelah debit. Kemudian, buku besar yang akan kita catat untuk akun pengisian piutang tak tertagih adalah yang pertama kita catatnya saldonya itu dia untuk allowance for bad debt-nya adalah senilai Rp2.200.000 di sebelah kredit. Lalu untuk AJP-nya dia juga ada di sebelah kredit sebesar Rp5.300.000. Maka saldo akhir untuk pengisian piutang tak tertagih adalah sebesar Rp7.700.000. Lalu ada metode yang ketiga, yaitu dengan menentukan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa usia piutang, di mana piutang dihitung berdasarkan persentase taksiran kerugian piutang yang ditetapkan untuk tiap kelompok piutang yang dikelompokkan berdasarkan usia masing-masing. Jadi, di sini piutangnya itu dihitung berdasarkan usia masing-masing piutang. Jadi, misalkan dalam neraca atau buku pencatatan akuntansi untuk suatu perusahaan, misalkan piutangnya besar nih. Jadi kita itu dalam melihat jumlah piutang yang ada pada suatu perusahaan itu jangan cuma dilihat nominalnya, akan tetapi juga lihat usia dari piutang tersebut. Jika usia piutang atau piutang yang dicatat dalam neraca tersebut itu ternyata sudah lewat dari jatuh tempo, misalkan dia sudah lama, otomatis itu kan piutangnya sudah tidak liquid gitu. Dan nilai dari piutang yang ada pada neraca tersebut kan pastinya kurang meyakinkan, akan tetapi lebih pada itu lebih banyak piutangnya yang istilahnya tidak dapat tertagih gitu, karena usianya yang jatuh temponya sudah dalam batas waktu yang lama. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui saldo untuk akun receivable itu senilai Rp86.300.000. Kemudian saldo pada allowance for debt-nya itu di sisi kredit senilai Rp510.000. Lalu di sini ada persentase taksiran kerugian piutang. Jadi di sini sudah ada istilahnya waktu umur piutangnya gitu. Ketika piutang itu dibayarkan misalkan belum jatuh tempo, maka persentase kerugiannya itu senilai 2%. Nah, ketika lewat jatuh tempo 1-30 hari, persentase kerugiannya 5%. Lewat jatuh tempo 31-60 hari 10%. 20, dan seterusnya, ini ada 20%, 30%, 50%, dan sampai pada lewat jatuh tempo di atas 365 hari, maka persentase kerugiannya itu makin besar. Jadi, semakin lama piutang itu dibayarkan, maka persentase kerugian pada perusahaan itu semakin besar. Nah, persentase kerugian ini tuh
berdasarkan contoh kasus ya, ini bukan persentase kerugian paten yang berlaku untuk semua perusahaan, akan tapi ini hanya di persentase kerugian untuk ilustrasi soal yang Ibu jelaskan. Oke, di dalam buku piutang ini tuh diketahui bahwa pelanggannya ini tuh ada 4 perusahaan. Yang pertama Asbienco, BT Bar, Brocco, Saxon, Ward. Oke, yang ini tuh total piutang usaha yang ditampilkan berdasarkan umur. Kemudian, nah ini tuh jumlah piutang yang dihitung berdasarkan usianya dan sudah dihitung berdasarkan persentase tak tertagih berdasarkan pengalaman dan rata-rata industri. Jadi yang di tabel yang sebelumnya kan sudah dijelaskan nih, kalau misalkan belum jatuh tempo maka taksiran kerugiannya itu persentase kerugian sebesar 2%. Kalau sudah jatuh tempo dalam waktu 1 sampai 30 hari itu 5%, 31 sampai 60 hari itu 10%, dan begitu seterusnya. Jadi nanti, pada tabel berikutnya ini merupakan perhitungan dari jumlah total dari piutang yang sudah dikalikan dengan persentase dari piutang tak tertagih. Jadi tadi kan kita sudah tahu nih kalau misalkan total piutang tak tertagihnya itu ada sekian, ya kan? 75.000, 4.000, 3.100, dan seterusnya. Kemudian total ini yang paling bawah ini itu dikalikan dengan persentase kerugian dari tak tertagihnya nih. Jadi ini dikali ini, hasilnya ini dikalikan satu persatu dengan persentase kerugian. Kemudian jumlah akhirnya ini tuh ada senilai Rp3.390.000. Jadi jumlah piutang yang ditaksir tidak akan tertagih adalah sebesar Rp3.390.000. Maka jumlah taksiran kerugian piutang itu senilai $3.390, dan yang sudah diketahui sebelumnya yaitu saldo di sisi kredit untuk akun allowance for method adalah sebesar Rp510.000, maka untuk bad debt expense-nya adalah senilai Rp2.880.000. Beban piutang tak tertagihnya ini tuh dapat dari mana sih? Ya ini tadi, jumlah keseluruhan piutang yang sudah dikalikan dengan persentase kerugiannya. Itu dia dikurangi dengan saldo dari allowance for method-nya, maka akan menjadi beban kerugian piutang tak tertagih, sehingga akan dicatat dengan menggunakan jurnal beban piutang tak tertagih pada pengisian piutang tak tertagih, yaitu senilai $2.880. Oke, jadi perhitungannya ketika menggunakan usia piutang adalah jumlah taksiran kerugian piutang itu akan dikurangkan dengan saldo yang ada di allowance for method atau pengisian piutang tak tertagih, maka itu akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih yang sesungguhnya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah!